Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Sistem Digital. Hari ini kita akan mempelajari tentang decoder dan endecoder. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang multiplexer dan demultiplexer. Kita lanjut. Di sini ada decoder, suatu proses untuk mengembalikan kode-kode bit dalam biner menjadi informasi yang lebih mudah dimengerti. Mengubah data biner ke desimal. Jumlah input lebih sedikit, memiliki input n dan outputnya adalah 2 pangkat n. Dapat digunakan untuk pemecah kode atau sandi. Sini ada contohnya, yaitu decoder 2TO4, decoder 3TO8, decoder 4TO16, decoder BCD TO desimal, dan BCD to 7 segment. Kita lanjut ke model decoder. Di sini ada gambarnya, bisa kita lihat. Kita masuk ke contoh decoder 2TO4. Di sini ada blok diagramnya, rangkaian logikanya, dan tabel kebenarannya. Dan contoh decoder 4TO16. Bisa kita lihat. Kita masuk ke aplikasian decoder. Yang pertama digunakan untuk memecahkan kode instruksi program untuk mengaktifkan jalur kontrol. Yang kedua digunakan dalam sistem memori komputer untuk mengakses lokasi memori tertentu berdasarkan alamat yang dihasilkan oleh perangkat komputasi. Yang ketiga ada untuk melakukan operasi di ALU. Yang keempat sebagai kode converter. Kita masuk ke cara kerjanya. Saat proses decoding, decoder umumnya menempatkan logikanya di salah satu outputnya untuk membuat kode yang tepat. Untuk kombinasi input biner n, bit yang berbeda akan menghasilkan output 2 pangkat n bit data. Output dari decoder dihasilkan berdasarkan dari setiap masukan input binernya. Decoder juga memiliki insert enable. Ketika disetel ke logika high atau logikanya 1, kode output akan terlihat tergantung pada input data biner. Decoder dapat dikatakan sebagai salah satu rangkaian digital yang merubah bilangan biner menjadi bilangan desimal, di mana rangkaian logika decoder menerima input-input dalam bentuk biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Pada dasarnya, decoder merupakan kumpulan gerbang logika n sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit fungsi. Kita lanjut ke encoder. Perangkat yang mengubah suatu data dari satu format ke format lainnya. Encoder sebagai rangkaian berfungsi untuk mengubah data desimal menjadi biner. Jumlah input lebih banyak, memiliki 2 pangkat n input dan outputnya adalah n, dan dapat digunakan untuk membuat kode atau sandi. Contohnya ada encoder 4TO2 dan encoder 8TO3. Di sini kita lihat model encodernya. Kita masuk ke contoh encoder 8TO3. Di sini ada blok diagram 8TO3, tabel kebenaran 8TO3, dan rangkaian logikanya. Kita masuk ke pengaplikasian encoder. Yang pertama, dalam aplikasi peralatan pemotong otomatis, encoder dengan roda pengukur dapat memberi tahu perangkat kontrol berapa banyak bahan yang telah diumpankan. Yang kedua, dalam aplikasi percetakan, umpan balik atau feedback dari encoder mengaktifkan print head untuk membuat tanda pada lokasi tertentu.
Yang ketiga, pada sebuah crane, encoder yang dipasang pada poros motor dapat memberikan umpan balik posisi sehingga crane tahu kapan harus mengambil atau melepaskan bebannya. Dalam sistem aplikasi tabel, servo presisi sinyal encoder digunakan oleh PLC untuk mengontrol waktu dan kecepatan notasinya. Dan yang terakhir, penggunaan encoder lainnya seperti pada observatorium, rel kereta api, dan tangga berjalan. Kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja sebuah encoder adalah menggunakan berbagai jenis teknologi untuk menghasilkan sinyal, termasuk mekanik, magnetik, resistif, dan optik, atau ini yang paling umum. Dalam penghindaran optik, encoder memberikan umpan balik berdasarkan gangguan cahaya. Gambar di samping menguraikan bagaimana sebuah konstruksi dasar dari incremental rotary encoder menggunakan teknologi optik. Sinar cahaya yang dipancarkan dari LED melewati kode DIX yang berbentuk dengan garis-garis buram seperti jari-jari pada roda sepeda. Garis buram pada kode DIX sebelum diambil oleh fotodektor ini akan menghasilkan sinyal pulsa dengan menyala on, tidak menyala off. Sinyal selanjutnya akan dikirim ke counter atau pengontrol yang kemudian akan mengirim sinyal untuk menghasilkan fungsi yang diinginkan. Baiklah, di sini ada latihan soal encoder dan decoder yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nggak tahu. Baiklah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi sekuensial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.